Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuria Silvialiha dengan NIM 20231700290040. Saya mahasiswi dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2 Universitas Kyai Haji Abdul Halim Mojokerto. Di sini saya akan menyampaikan materi bagaimana perkembangan agama Islam pada periode Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Aliran Al-Asy'ari. Aliran Al-Asy'ari adalah aliran yang didirikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari pada tahun 260 Hijriah. Al-Asy'ari adalah aliran teologi tradisional yang disusun oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Tentang motif teologis yang mendorong Al-Asy'ariyah berubah haluan dari Mu'tazilah ke aliran Salaf, para ahli terdapat banyak versi yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, karena ketidakpuasan Al-Asy'ariyah atas jawaban Al-Jubai berkaitan dengan keadilan Tuhan yang diukur dengan menggunakan batas akal manusia. Yang kedua, karena memperoleh petunjuk dari Nabi Muhammad SAW lewat mimpi, di mana intinya Nabi memerintahkan kepada Al-Asy'ariyah untuk meninggalkan teologi rasionalistik dan kembali berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh aliran Al-Asy'ariyah. Salah satunya yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali adalah penerus Al-Asy'ari yang terpenting dan terbesar pengaruhnya pada umat Islam yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Berkat kapasitas intelektualnya yang besar dan pengaruhnya dalam menjaga kemurnian ajaran, ia digelari Hujjat al-Islami. Berbeda dengan pendahulunya yaitu Al-Baqillani dan Al-Juwaini, Al-Ghazali tetap setia kepada pokok permasalahan yang telah dibicarakan dan dibela oleh Al-Asy'ari. Hanya saja, ia memiliki argumentasi yang lebih detail dan lebih mudah dipahami. Pemikiran-pemikiran Al-Asy'ari. Yang pertama, Tuhan dan sifatnya. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah memiliki sifat-sifat, dan sifat-sifat itu seperti mempunyai tangan dan kaki, tetapi tidak diartikan secara harfiah, melainkan secara simbolis. Yang kedua, kebebasan berkehendak. Asy'ari berpendapat bahwa Allah adalah pencipta perbuatan manusia, sedangkan manusia adalah yang mengupayakannya. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu termasuk keinginan manusia. Yang ketiga, melihat Allah. Al-Asy'ari yakin bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, tetapi tidak dapat digambarkan. Kemungkinan ru'yat atau dapat melihat Allah dapat terjadi ketika Allah yang menyebabkan dapat dilihat. Yang keempat, qodimnya Al-Quran. Menurut Asy'ari, Al-Quran bersifat qodim dan bukan diciptakan, karena kalau diciptakan maka akan sesuai dengan ayat. Yang terakhir adalah kedudukan orang berdosa. Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak akan mungkin hilang karena dosa selain kufur. Aliran Al-Maturidiyah. Abu Mansur Al-Maturidi adalah pendiri aliran Al-Maturidiyah. Aliran ini lebih rasional ketimbang Al-Asy'ari, sebagaimana tercermin dalam ajaran teologinya dari segi fikih. Para penganut Maturidiyah pada awal masa kemunculannya adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab fikih yang banyak melahirkan pemikiran-pemikiran tentang hukum Islam yang disertai dengan pertimbangan-pertimbangan rasional tanpa mengabaikan sumber-sumber utama dalam syariat. Faktor-faktor yang melatar belakangi lahir dan berkembangnya aliran Al-Maturidiyah yang pertama yaitu ketidakpuasan terhadap konsep teologi Mu'tazilah yang terlalu berlebihan dalam memberikan otoritas pada akal. Dan pada saat yang sama, Al-Maturidi juga tidak puas atas konsep teologi ulama salaf yang mengabaikan penggunaan akal. Dan yang kedua adalah kekhawatiran atas meluasnya ajaran Syiah, terutama aliran Qaramitah
yang dengan keras menentang ulama-ulama salaf. Tokoh-tokoh dari aliran Maturidiyah yang pertama yaitu Abu Mansur al-Maturidi, Abu al-Qasim al-Samarqandi, al-Bazawi, Umar al-Nasafi, al-Sabuni, dan yang terakhir adalah Ibnu al-Humam. Pemikiran-pemikiran aliran Maturidiyah. Yang pertama ada akal dan wahyu. Menurut Maturidiyah ada 3 bagian, yaitu sebagian adalah suatu perbuatan yang kebaikannya dapat diketahui oleh akal, dan sebagian yaitu perbuatan yang keburukannya dapat diketahui oleh akal, dan sebagian lagi adalah perbuatan yang tidak jelas kebaikan dan keburukannya bagi akal. Kebaikan dan keburukan yang terakhir ini hanya dapat diketahui melalui syarak. Yang kedua adalah melihat Tuhan. Maturidiyah Samarkand maupun Bukhara berpendapat sama dengan Asy'ariyah dan berbeda dengan Mu'tazilah. Mereka juga berargumen bahwa yang tak dapat dilihat itu hanya yang tidak memiliki wujud. Yang memiliki wujud pasti dapat dilihat, dan Tuhan itu berwujud karena Tuhan itu pasti dapat dilihat. Yang ketiga adalah kedudukan Al-Quran. Aliran Maturidiyah, sebagaimana Asy'ariyah, berpendapat bahwa Al-Quran atau kalamullah itu diciptakan tetapi bersifat qadim, dan Al-Quran sebagai manifestasi sabda Tuhan. Dan yang terakhir adalah pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka, walaupun ia mati sebelum bertobat. Hal ini karena Tuhan sudah menjanjikan dan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Posisi Asy'ari, Maturidi, dan aliran lainnya. Pemikiran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi serta aliran lain dalam Islam memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, terutama dalam bidang teologi dan metodologi pemahaman agama. Berikut adalah gambaran posisi Al-Asy'ari, Al-Maturidi, dan beberapa aliran lainnya. Yang pertama, Al-Asy'ariyah, aliran teologi Sunni yang didirikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, memiliki pandangan tentang sifat-sifat Allah dan hubungan antara kehendak manusia dan kehendak Allah, menerima penggunaan akal dalam memahami agama, tetapi mengutamakan otoritas wahyu, dan menekankan pada keberadaan sifat-sifat Allah tanpa mempertanyakan secara detail sifat-sifat tersebut, diterima secara luas di dunia Sunni, terutama di wilayah seperti Mesir, Suriah, dan bagian lain dari dunia Arab. Maturidiyah, yakni aliran teologi Sunni yang didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi, memiliki persamaan dengan Al-Asy'ariyah dalam banyak hal, termasuk dalam memahami sifat-sifat Allah dan hubungan antara kehendak manusia dan kehendak Allah, dan membuat upaya lebih besar dalam menyelaraskan teologi Islam dengan filsafat klasik, terutama karya-karya Aristoteles yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lebih dominan di wilayah Asia Tengah, khususnya di tempat-tempat seperti wilayah Khorasan dan wilayah-wilayah sekitarnya. Yang ketiga, aliran Mu'tazilah, yaitu aliran teologi awal dalam Islam yang menekankan pentingnya akal dan rasionalitas dalam memahami agama, menolak konsep predestinasi mutlak, dan menekankan pada konsep keadilan Allah, cenderung kurang diterima secara luas di dunia Sunni setelah periode awal Islam, tetapi tetap memiliki pengaruh dan pada pemikiran Islam di bidang filsafat dan teologi. Yang keempat adalah ahli hadis, yaitu cenderung menekankan pada otoritas hadis dan sunnah dalam memahami ajaran Islam, lebih kritis terhadap penggunaan akal dalam memahami ajaran agama, memiliki keberagaman dalam sub-alirannya termasuk Salafi, Wahabi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah Sufi atau Tasawuf, menekankan pada dimensi mistik dan spiritual dalam Islam dan mengutamakan pengalaman individual dalam mencapai pemahaman mendalam tentang ajaran agama dan cenderung menekankan pada pengalaman langsung dengan Tuhan dan aspek-aspek batinnya. Dan penting untuk dicatat bahwa meskipun ada perbedaan-perbedaan di antara aliran tersebut, umat Islam secara umum tetap mengakui kesatuan umat dan menghargai keragaman dalam pemikiran dan praktik keagamaan.
Sekian tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.